Nama saya Esa Matmuatib. Saya mengajar mata pelajaran matematika di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jombang, Jawa Timur. Saya sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan program studi pendidikan matematika di LPTK Universitas Islam Malang dengan nomor peserta 1875400061057. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan. Adapun pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning dengan materi transformasi geometri refleksi pada siswa kelas 11 MIPA 3 Madrasah Aliyah Negeri 1 Jombang, Jawa Timur. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita kerjakan nanti bisa selalu manfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Amin. Ketua kelasnya Mas Redi, silakan dipimpin berdoa. Kalau memulai pelajaran hari ini, Al-Fatihah mulai. Sebelum Pak Guru lanjut ke materi, Pak Guru absen dulu ya. Kelihatannya banyak yang nggak masuk ini. Ahmad Zian. Izin kemana? Masih dojo. Dalam rangka Belajar keluarga. Agnia Lailatul Mubarakah. Ahmad Abdi Firmansyah. Alana Radit. Alithia Naswa Ramadhani. Itu materi. Ananda Amelia Putri Ramadhani. Asti Anindya. Umairo Almiasar. Dia Permatasari. Ya dia. Ini Wiranti. Ini kamu lihat ini Elsa Aulia Putri. Elsa siap ya. Evelina Anggun. Sudah gimana? Berarti sama Alivia sama Cemero. Faiza Rahmadita. Faiza, ya. Asma Faiza. Sesuai. Flora Aprilia. Siap Flora? Kenapa? Ada masalah? Haidar Ahmad Firdaus. Itu kenapa itu kok bajunya gitu? Kenapa? Lain kali grupnya dibaca biar nggak salah konstruktor. Tadi saya kira siswa pilihan. Lailatul Fadilah. Kenapa? KTI juga. Berarti ada 4 siswa KTI. Oh bagus ini. Berarti ini kelas prestasi ini. Marsha Rosdianti. Sehat Marsha. Muhammad Randy Aprilia. Muhammad Rahmatullah. Nadia Dina Fitri. Kenapa? Boleh dulu ya, pengumuman.
Reno Rahmat Hadir. Reva Ramaulia. Reva siap. Reva Kurnia Ayu. Ya, Reva. Rizkia Yuni Asila. Ini lihat ya. Senyum aja dari tadi, full senyum ini. Bahagia kenapa? Habis jadian. Apa lagi Pak? Sapro is amat Hussein. Oh ini aja. Kemarin katanya habis dapat juara 1 lomba Oscar. Safinatur ilmiah. Saya lihat ada. Saya lihat sehat. Itu kenapa pakai masker itu? Iya Pak. Jaga kesehatan. Hati-hati. Sela Afifatur Rosid. Sakit apa? Oh ini ya untuk yang lain juga, karena ini musim pancaroba sehingga jaga kesehatan selalu. Ini semoga Sela, kita doakan semoga Sela cepat sembuh. Siti Nurjana. Ya, Siti. Safa Adina Jamil. Safa ya. Torik Abdul Aziz. Torik. Kenapa itu? Senyum-senyum. Betul Pak. Pasti ini berbahagia ini. Ya sabar, ini karena kelas kita itu kelas yang sulit sinyal. Valerosa Rahmani Sayani. Sehat, baca. Winda Rahman Ayumi. Dan Zaka Bahrudin. Kemarin sama nggak masuk kemana Zaka? Harus lebih rajin lagi. Zayana Nasma. Siap Zayana? Sudah siap 5 pelajaran? Alhamdulillah ini yang nggak masuk hanya Zian sama Sela. Dia izin, Sela sakit, yang lain disbed. Alhamdulillah yang lain masih aktif ya. Kalian masih ingat materi minggu lalu? Masih, yaitu tentang translasi. Translasi yaitu perpindahan dari satu titik yang satu ke titik yang lain. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya tentang refleksi. Nah, refleksi. Ada yang pernah melihat dirinya di dalam cermin? Sampai pasti ada melihat dirinya saja tanpa melihat refleksi diri. Nah, bercermin itu adalah ibarat kita sebagai muhasabah diri atau merefleksikan apa yang telah kita kerjakan. Allah berfirman dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la yang artinya dari orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Nah, jadi kegiatan bercermin itu sampai harus bisa merefleksikan diri. Sebagai siswa saya sudah apa saja, apa yang saya kerjakan tadi pagi, tadi siang, tadi sore sampai tadi malam, dan besok saya mau mengerjakan apa. Jadi kita harus bisa merefleksikan diri kita, muhasabah diri, melihat segala kekurangan dan kelebihan diri kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang transformasi refleksi. Refleksi itu adalah pencerminan. Kita akan berkaitan dengan refleksi transformasi geometri. Next. Adapun manfaat yang kita bisa peroleh yaitu yang pertama, kita akan memahami arah dan orientasi objek yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kita bisa mengetahui dan menciptakan ilusi ruang yang lebih besar. Jadi dengan adanya refleksi tadi itu
ruangan yang kecil itu bisa menjadi lebih besar karena ada sifat tercerminatan. Yang ketiga, kita akan mengetahui cara pembuatan cermin di kendaraan dan mengetahui atau meningkatkan keamanan dari hasil pembuatan cermin. Yang keempat, menciptakan efek khusus dan persuasif yang menarik dalam fotografi. Jadi karena ada refleksi, gambar yang kecil itu bisa berubah menjadi besar. Seperti ini, seperti proyektor ini dari yang kecil dari besar. Next, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, nanti kalian akan bisa mengidentifikasi masalah, merencanakan solusi dan menerapkan solusi dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, nanti kalian akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan soal work, high order thinking skill, berpikir tingkat tinggi, dan kalian nanti juga akan butuh berpikir kritis, berpikir kreatif, lalu menyelesaikan dan menyampaikan hasilnya lewat presentasi di depan. Yang ketiga, nanti kalian akan menyelesaikan LKPD secara gotong royong dalam kelompok. Yang terakhir, yang keempat, dapat memanfaatkan lead worksheet sebagai lembar kerja. Jadi seperti biasanya nanti tugasnya mengerjakan lead worksheet. Next. Nah, adapun garis besar materi kita yaitu yang pertama, refleksi terhadap suku X. Yang kedua, refleksi terhadap suku Y. Dan yang ketiga, refleksi terhadap suku Y sama dengan X. Yang keempat, refleksi terhadap suku Y sama dengan Y. Next. Nah, adapun penilaian yang akan Pak lakukan, yang pertama penilaian kognitif, yaitu penilaian bentuk tes tulis, nanti bentuknya pilihan ganda. Yang kedua, penilaian sikap, yaitu melalui observasi dalam bentuk lembar observasi. Nanti waktu diskusi kelompok tetap akan ada penilaian. Yang ketiga, penilaian keterampilan, yaitu penilaian tentang unjuk kerja kalian dan presentasi kalian ketika selesai diskusi kelompok dan menampilkan hasil kerja kelompok di depan kelas agar kelompok lain bisa menanggapi dan memberikan masukan atau saran. Next. Nah, adapun kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu menggunakan problem based learning seperti pertemuan yang minggu lalu, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Ada langkahnya. Yang pertama, mengorientasi peserta didik pada masalah tekstual. Yang kedua, mengorientasi peserta didik untuk belajar terkait kesiapan mempresentasikan hasil. Yang ketiga, membantu pendidikan mandiri. Di sini Pak Guru sebagai fasilitator dan katalisator. Semuanya kerja sampai ya. Nanti kalau ada yang nggak jelas baru bisa ditanyakan. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi yaitu dalam bentuk presentasi kelompok. Yang kelima, analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Next. Nah, kita sekarang cara Pak Guru semuanya bisa berdiri. Berdiri dulu. Silakan berdiri. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Sekarang dihitung mulai dari 1 sampai 4. Ya, dari ini. 1, 2, 3, 4. Ready? 4. Oke, sekarang yang hitungannya 1 bisa gabung dengan kelompok 1, yang 2 dengan kelompok 2, yang 3 dengan kelompok 3, dan yang 4 dengan kelompok 4. Silakan gabung ke dalam kelompoknya masing-masing. Silakan gabung dengan kelompoknya. Silakan gabung, cari posisi yang nyaman. Silakan gabung dengan kelompoknya masing-masing.
Yang penting berkumpul dengan kelompoknya. Ayo, yang masih berdiri terus berkumpul. Berkumpul, sudah. Ini nih perwakilan kelompoknya, silakan dibaca LKPD-nya. Dan yang lain bisa login ke LKPD Liboxit. Silakan dibuka LKPD-nya. Yang anggota yang lain bisa login ke Liboxit-nya. Liboxit. Silakan dibahas dengan kelompoknya masing-masing. Permasalahan apa yang ada di lembar kerja peserta didik. Depositnya silakan dilihat video berikut ini. Nah, video dulu 1 menit. Berdasarkan video tadi, kira-kira tahukah kalian cara menghitung refleksi dalam sistem koordinat dan penempatan titik asal? Belum tahu. Yang kedua, bagaimanakah refleksi digunakan dalam membantu melihat tujuan yang tidak terlihat dengan jelas? Ada yang tahu? Belum tahu juga. Yang ketiga, bagaimana cara kerja refleksi dalam menciptakan efek khusus dan perspektif yang menarik dalam fotografi? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Lebih jelasnya, kita sekarang masuk next. Nah, sekarang kita amati LKPD-nya. Dikerjakan. Langsung Pak. Ya. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kalau ada yang kurang jelas nanti ditanyakan. Waktunya 20 menit untuk diskusi kelompok. Ayo dikerjakan dengan kelompoknya. Yang lain mengisi di boxnya. Yang ini bisa melihat. Lihat dulu, ya. Lihat dulu LKPD-nya. Lihat sekilas. Ya, sudah semuanya bisa lihat ke papan. Ayo mengamati. Ya, dimulai dikerjakan sekarang LKPD-nya. Permasalahan 1, permasalahan 2, dan permasalahan 3. Ya, ada pertanyaan berapa? Ya, gimana? Pak? Ada yang kesulitan? Kalau ada yang jelas bisa lihat di papan atau di proyektor. Kayak ini ya. Ayo amati gambar berikut ini. Nah, ini lihat. Sambil ngisi LKPD-nya yang sudah Pak print out dan ngisi juga yang link boxitnya. Yo, didiskusikan dengan kelompoknya. Ready? Kenapa ini ya diskusi? Dan diskusi. Harus seperti kelompok 1 nih, dari sini. Ya, gimana ya? Ya.
Next, bisa dilihat biar yang lain tahu. 3,5. B aksen min 5. Ya, terus yang isi linknya siapa? Ya. Nanti presentasi dong. Pak, bertanya Pak. Ya, sebentar. Itu kok bisa, itu kenapa itu? Ya. Oke, dilanjutkan ya. Ya, ini kenapa? Kenapa? Ya, dilanjutkan ya dia. Ayo ready? Dikerjakan dengan teman-temannya. Yang bagian berikutnya siapa ini? Ayo, Pak, bertanya Pak. ya, apa? Jangan pakai pertanyaan aja. Tadi. Ya. Kan ada bedanya ya. Sudah semuanya? Ayo, waktu kurang 10 menit lagi. Apa? Tidak bisa. Ya. Sudah bisa di tapi dikurangi dulu ya. Silakan yang sudah bisa disubmit, yang belum diselesaikan dulu. Dikerjakan. Ya, Reno. Ayo, dikerjakan. Kelompok 1 bisa maju ke depan. Kelompok 1 belum. Ayo, bisa maju mempresentasikan hasilnya. Kelompok 1 silakan mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan mengenai hasil dari apa yang dikerjakan di dalam type boxing tadi. Yang pertama, tadi dijadikan gambar yang berupa ada seorang anak yang sedang bercermin. Nah, pada soal pertama, misalkan gambar 1, bagaimanakah bentuk dan ukuran objek tersebut dengan bayangannya? Menurut kelompok kami, untuk bentuk dan ukuran objek bayangannya adalah sama. Lanjut. Determinan terhadap sumbu X. A 1,1 menjadi A aksen 1,1, B 2,3
B aksen 2,3. Dan C 3,2, C aksen menjadi min 3,2. Selanjutnya determinan terhadap sumbu Y. A 1,1 menjadi A aksen min 1,1. B 2,3 menjadi B aksen min 2,3. Dan terakhir C 3,2 menjadi C aksen min 3,2. Mungkin dari kelompok lain ingin menanggapi atau memberikan masukan atau pertanyaan. Silakan, ada yang mau tanya? Bisa dipahami? Bisa. Kalau gitu, terima kasih dari kelompok 1. Kita berikan close dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Kelompok 2. Ya, nggak usah malu-malu. Ayo, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Awal A 1,1 bayangan titik A 1,1. Titik B 3,2 bayangan titik B aksen 3,2. Titik awal B 6,3 bayangan titik C aksen 6,3. Titik awal D min 2,2 bayangan titik C B aksen min 2,2. Titik awal E min 4,4 bayangan titik E min 4,4. Titik awal F min 7,5 bayangan titik F aksen min 7,5. Oleh 4,3. 4,3. Dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Apakah ada perbedaan atau masukan? Kenapa bisa begini, bisa begitu? Siapa? Dari kami, Bisa. kita beri plus kepada kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 3, silakan maju mempresentasikan hasilnya. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perwakilan dari kelompok kita akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Yang pertama hasilnya karena diskusi kesamaan pada setiap orang pendapat. Tingkatan kedua, tingkatan pertama, tingkat dengan jarak beserta akan datang. Tingkatan yang kedua, tingkat dengan jarak ketika akan Jadi di pola batik ini itu dibuat. Jadi kan tadi pada awal itu batiknya itu dilipat. Yang pertama kan dilipat horizontal atau batas habis itu dilipat vertikal. Nah, nanti bakal membentuk pola. Seperti itu. Ini dari segi apa yang min 1,5. A aksennya menjadi min 5,1. Titik B 3,5. B aksennya menjadi min 5,3. Titik C 3,2. C aksennya min 2,3. Titik D 4,0. C aksennya 0,4. Dan titik E 4,2. C aksennya 2,4. Mungkin ada masukan dari kelompok lain atau yang ada yang perbedaan? Sama Pak. Sama semua. Kita beri plus dulu kepada kelompok 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan menggunakan sifat sayang oleh suatu cermin. Ya. Sifat referensi itu ada 3. Yang pertama, jarak dari titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Yang kedua, garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan tegak lurus terhadap cermin. Ya. Yang ketiga, garis-garis yang terbentuk antara titik asal dengan titik bayangan akan saling berjajar. Berarti sifatnya ada 3 seperti yang tadi Amel sampaikan. Terus kesimpulannya berarti mungkin bisa ditulis di depan. Singkat saja. Jika titik ini maka menjadi ini biar teman-teman tahu nanti kesimpulannya. Jadi kalau refleksinya sumbu E itu akan melalui X aksen. X itu jalan cepatnya itu tinggal A. Yang disampaikan kesimpulan yang disampaikan Amel terkait kesimpulan benar. Jika sumbu Y, sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan X. Ya. Itu kesimpulan hari ini. Kira-kira ada yang mau merefleksi pembelajaran hari ini? Coba. Sampai merasakan gimana? Menyenangkan atau sangat sulit soalnya atau gimana? Menyenangkan. Yang bagian mana yang menyenangkan? Bagian atas ya, bagian yang anak perempuan. Nah itu. Yang mengamati itu ya. Kalian tadi sudah berpikir kritis, sudah bernalar kreatif. Nah sekarang sebagai evaluasi hari ini silakan link puisisnya dibuka. Tadi sudah kesimpulan, sekarang link puisisnya dibuka untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Silakan diklik. Silakan join puisisnya. Jaringannya masih apa? Kan Pak. Sudah ada yang join. Masih lama Pak. Ya, silakan diklik puisisnya. Silakan dikerjakan. Waktu habis. Nah, sekarang kita lihat hasilnya puisisnya. Tertinggi. Nah ini tertinggi diberi sama Ananda Ilmi. Yang kedua yang ketiga Ananda Riva. Tapi tepuk tangan dulu ya. Adapun kegiatan yang akan datang, kita nanti akan belajar tentang transformasi geometri dilatasi. Jadi di rumah dipelajari yang terkait transformasi geometri dilatasi. Sebelum Pak Guru akhiri, silakan ketua kelas untuk berdoa dulu agar apa yang kita lakukan dari tadi selalu bisa manfaat untuk kita. Silakan ketua kelas. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih.
setelah belajarnya dengan baik, kata-kata hari ini tetap semangat dalam belajar agar ilmu kita selalu manfaat dan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.